three, kayak gitu. Ya. Bentar, gua agak gagal fokus nih. Coba Mas Hendra pegang deh sticknya deh. Kenji megangnya gini ya? Nah, gini nih. Kenji megangnya gini ya? Enggak, itu Kenapa coba? Kenapa itu megangnya kenapa? gitu ya? Gua Kenapa bingung satu dah. dibalik tuh Nah, kenapa? kenapa Om? satu dibalik ya? Oh ini, Apa emang udah kebiasaan kali? enggak sebenarnya gini. Karena ini bahannya fiber, Tipis, jadi fiber. dia kalau dipukul gini, Gak enak ya? tapi kalau dibalik, Oh, drummer juga atau gimana gitu? Iya, Setahu Om. gue sih dia drummer juga. Dia. Drummer band apa, Om? Banyak dia bandnya. Cukup. Cikufan. Kenal gak? Ya, gue cariin di mana sih dari tadi? Gue muter kita mau podcast di sini. Belajar drum dulu ini bang. Belajar. Iya. Gue dengan kayak bangunin sahur lu, gendang-gendang dong. Masa gitu? Yang gablek-gablek, yang kagak Kan gendang yang namanya gitu. belajar. Iya. Makanya itu. Gua dari kemarin belajar sendiri mulu. Yang rame-rame tawuran nih. Iya. Tenang. Gue Apaan lagi? udah punya teman nih. Iya. Ini jago banget. Serius lu? Seriusan, dia bisa ngajar anak kecil maupun orang dewasa kayak kita orang. Gua panggil ya, jangan mana. Nah, ini Om, ayo Om. Nah, ini Om. Ada apa ini? Ada apa? Temanku. Iya, iya. Mau ini apa namanya mau belajar Oh, kayak gitu. jadi mau jadi pemain drum nih ceritanya. Ini om. Dari kemarin tuh denger lagu tuh kayak enak banget tuh drumnya kan. Iya, terus. Terus aku pengen nyoba lah main drum. Siapa tahu bisa nge-cover lagu gitu. Wih, coba main dulu Gi. Pengen lihat aku tadi denger ada gedabuk suara apa ya tuh. Coba main dong. Oke. Sebenarnya ada bakat ini, sebenarnya ada bakat. Masa sih? Iya, ada bakatnya ada, cuman Coba dong om, contohin dong. Bakat Bener bangunin dong. sahur dia mah bakat enggak, bangunin sahur. iya. bener. Belum terarahkan bakatnya. Jadi kita arahkan dia. Iya marah berarti. Iya, iya. Iya. Om cobain dong, coba dong. Ah, sebenarnya belajar main drum itu nggak tidak terlalu sulit. Ya itu kan buat profesional bilang Enggak. begitu. Kalau kita cuman gini kan bisa, pasti bisa kan? Nah, Wah, beda nih ininya sih ya. Deknya tuh. dalam waktu 5 menit kita bisa jadi pemain drum loh. Mana coba coba. Iya, kan ini cuma 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3. Wah, beda. Itu kan? Gampang kan? Iya. Coba. Injek ini namanya bass drum sama hi hat. 1, 2, 3, 4, terus ambil hitung. 2, 1. Gila. Keren Lah kan, nih. karena ada bakat dia cepet. Keren banget. Coba om mainin yang itu dong, yang lebih pengen lihat Ya, aja. pemain drum itu kan ada beberapa tipe pemain tuh? drum ya. Ada yang orangnya yang dramatik sama dia, kita memang lebih ke rhythm. Dramatik itu dalam artian gini, dalam ritmenya itu dia banyak yang ada yang untuk ritm aja. Main yang sangat susah adalah kita bisa steady rhythm, tapi dengan volume yang balance, kayak high hat, bass drum. Ada yang ini kenceng, tapi bass drum pelan. Padahal harusnya keren. Nah, kenapa harus ritmenya harus kuat? Kenapa tuh? 90% lagu itu isinya rhythm, bukan fill in. Oh, ngerti.
Ngerti. Ya kan? Ngerti. Iya gak? Bener gak? Kalau lagunya dia diomelin Pak Maing aja Pak. Gitu. Om. Ini punya studio drum sendiri ya? Bisa jago kayak gini? Apa punya pengalaman gitu? Sebenarnya aku dulu belajarnya pertama otodidak, dimulai dari SMP itu, terus akhirnya aku les di satu lembaga musik, terus sampai di SMA aku jadi asisten, terus sekarang ternyata musik itu jadi sumber pendapatanku. Jadi syukur alhamdulillah sekarang aku bisa punya tempat untuk belajar drum di rumah. Jadi kesana aja biar aku dapat cuan. Wah, boleh sih. Itu di mana Om? Aku ada di Jalan Barit Biru 3, nomor 20, Kalisari, kecamatannya Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dekat dari rumah gua. Gua Romangun, Om, soalnya. Deket, tinggal. Lurus terus aja. Nah, betul. Begitu turun flyover Pasar Rebo kan, lampu merah, belok kanan nyampe. Belok kanan. Itu, tahu. Berarti nih Om bisa ngajar apa aja nih? Tadi kan sedikit bicara tuh sama aku tuh ngasih tauin poin-poinnya. Om bisa ngajar apa? Usia berapa aja tuh? Jadi kebetulan aku sekarang lebih banyak anak-anak ya. Bisa start umur 4 tahun, bisa 3 tahun, yang penting bisa nyampe. Oke. Jadi sebenarnya arahnya sih lebih ke tumbuh kembang anak ya. Jadi udah bisa anak-anak juga, ada kelas hobi bapak-bapak sama ibu-ibu boleh datang ke rumah. Boleh. Mungkin dulu ngefans sama salah satu band besar yang di Indonesia, mau cover lagunya, boleh belajar ke rumah. Asik banget itu, asik. Ada IG-nya Om? IG-nya? Ada. Namanya musik JGH Studio Drum Course. JGH Musik Studio. Musik Studio. Iya. Jaga Musik Studio. Iya. Oke, nanti aku follow. Sip. Oke lah, makasih banyak Om. Sama-sama. Nanti ajarin teman saya ya. Asli. Barusan gratis, tapi nanti yang di rumah bayar ya. Alright, Alright. welcome back again di podcast Inara Creative Production Dan The X. Song Studio, mantap. musik dan bisnis ya. Betul. Yo, ini kenapa ada di sini nih Mas Kenji tiba-tiba? Nah itu dia Kok di, begini ya di setnya? episode kemarin tuh sama Om Hendra kan, Iya. sama Mas Ade juga. Yes. Itu masih di sofa. Oh, ini iya. kok sekarang depan drum nih kenapa nih? Sofanya Mas Ade? lagi dibersihin. Oh, sofanya ini. Lagi, tapi ada ininya. Oh, iya benar ngerepotin Sofanya doang, bantalnya sama gua. Ngapain nih Mas? Ngapain nih depan Nah, drum nggak tahu nih ngapain? tiba-tiba Mas Hendra pas udah selesai itu kemarin, terus hari ini dia call aku kan, bilang gua mau main drum nih, boleh nggak? Gitu. Padahal gue yang ngomong. Sekalian Padahal- gitu ya dalam podcast ya. Deg-degan itu suruh main drum, ntar ditanyanya yang aneh-aneh. Masa kan Iya. udah pro Om, udah. Iya, jadi nyambung yang kemarin. Oke. Nyambung yang kemarin kan Mas Hendra ini punya studio drum ya Mas Kenji Studio ya. drum, benar. Mas Kenji tahu nggak studio drumnya apa? JGH bener ya? Iya, Jakarta Groove apa? Studio Groove drum House. House. Jakarta Groove House. Iya. Nah. Di Cilandak, bener? Di Cijantung. Di jantung. Agak kesini dikit. Agak kesini dikit. Cinya mah sama. Iya, Mas. nggak apa-apa. Oke. Di jantung bener-bener. Nah, berarti kan kemarin gitu kita ngebahas ini Mas Kenji, musik, bisnis di studio drum. Nah, cuman kalau hari ini tuh gue pengen sama Mas Kenji ini kita bedah sedikit nih, Mas Hendra. Oke. Bedah apa nih skill ini apaan Mas sih? Hendra ya? Ini apaan? Ini apaan? Bedah drum. Oh iya boleh. Nah, kita bedah dikit boleh ya Mas Hendra Boleh, ya? Kan kalau harusnya kan kalau coach drum itu ngerti dengan instrumen yang dipegang nih, ya Mas Kenji ya. Benar. Nah, Mas Kenji katanya juga mau belajar drum tuh, Mas Hendra. Ada keinginan sih ke arah sana. Makanya kan Datang ke tempat gua, aku tunggu ya. Ya, Depok sih jantung deket tuh. Ya, aku Depok kan di ini. Pasar Minggu. Pasar Minggu lagi. Lebih deket lagi. Lebih deket. Bisa itu mah. Aman, Nah, aman aja Om. Mas Kenji kan mau belajar drum. Apa yang mau ditanya nih Mas Kenji tentang drum Lebih ini? ke gimana ya? Soalnya kan aku sendiri nih Om, kalau main drum tuh masih nggak sinkron. Kalau kaki sama tangan tuh kayak kaki nih kayak mesin jahit begini ya. Iya. Tremor. Ya? Kedinginan. Tremor. Iya, apalagi main di bawah AC nih. Iya, tremor Nah, kakinya iya, ya. jadi
ada kayak itu kan pasti kebiasaan ya kalau main drum kan ya, ngesinkronin anggota tubuh yang dimainin gitu. Iya, iya. Ada tips and trick gitu nggak sih ke main drum tuh, hal-hal pertama yang wajib dilihat gitu, wajib dikedepankan. Oke. Jadi aku cerita sedikit tentang drum ya. Iya, Boleh, boleh boleh, sedikit. Ada sangkut pautnya dengan itu tadi. Drum ini sebenarnya asal mula drum ini adalah dari drum line marching band ya. Dari Drumline matching band. Drum line, iya. Drumline. Marching band. Apa Jadi sih drumline itu? marching band yang kita Drum, bisa. yang bawa tak tak tak. Oh iya iya iya. Nah, asal drum itu dari situ. Heeh. Jadi bass drumnya sendiri kan, Iya. terus ada yang pegang snare sendiri. Iya. Iya benar. Oh, bass drum yang gede-gede itu ya? Ya, Tuh, sendiri. iya. Terus Iya, iya. yang pegang simbal juga sendiri-sendiri. Iya, iya, Nah, benar. terus akhirnya berkembangnya zaman, ada yang mereka set up seperti ini dengan yang dulu simbalnya nggak bisa buka tutup kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mau belajar drum itu belajarnya juga harus kita belajarin satu-satu itu dulu. Oh. Bass drumnya gini, bunyinya kayak gitu. Bass drum yang itu ya? Ya, ini bass drum yang gede ini ya, bem. Oke. Kita pukullah satu-satu kan tadi biar sinkron tuh. Iya. Heeh. Kan ini yang paling simpel, terus belajar tangannya ikutan. 1, 2, 3, 4. Oke. 1. Terus basic drum, basic beat itu ada yang disebut backbeat yang dimana snare-nya itu jatuhnya di hitungan kedua sama keempat. Jadi sekian persen biram 4/4 itu yang normal itu snare-nya jatuhnya di ketukan kedua sama keempat. So 1, 2, 3, 4 itu untuk latihan sinkron. Jadi kayak gitu biar lebih mudahnya kayak gitu. Jadi kayak ini dulu 2, 3, 4, 1, 2, 3 kayak gitu. Bentar, gua agak gagal fokus nih. Coba Mas Hendra pegang deh sticknya deh. Nah, Kenji megangnya gini nggak? Nah, gini nih. Kenji megangnya gini nggak? Enggak, itu Kenapa coba? Kenapa itu megangnya kenapa? gitu ya? Gua Kenapa bingung satu dah. dibalik tuh Nah, kenapa? kenapa Om? satu dibalik ya? Oh ini. Apa emang udah kebiasaan kali? Enggak, sebenarnya gini. Karena ini bahannya fiber, Tipis, jadi fiber. dia kalau dipukul gini, Gak enak ya? tapi kalau dibalik Oh. sebenarnya lebih ke dengan alat yang ada terus gimana caranya suaranya bisa better dari kalau kita pukul normal ya jalannya karena ini sangat ringan jadi kita balik aja kayak gitu. Soalnya Gitu gue aja. Sesimpel itu aja. Iya, kayak gue gitu. pernah lihat drummernya siapa tuh? Teater Impian. Oh iya Dream Theater. Gue ngeliat tuh orangnya megangnya begini. Nah, Kayak Mas Hendra gini. Makanya gue penasaran itu kenapa ada. sih? Oh itu sebenarnya lebih karena touchnya kalau kita ini yang lebih gede itu touch soundnya akan hasilnya lebih fat Oh. daripada ini. Oh, Iya, lebih iya. lebih Lebih punchy fat. gitu ya. Lebih low-nya lebih keluar. Oh. Ya, lebih tebal kan? Lebih Iya. tebal. Kayak Oke. gitu. Oh, iya berarti Mas Kenji ntar megangnya gitu ya. Tapi itu Gimana tuh? apa harus kayak gitu, apa emang sesuai kenyamanan kita aja sih main drum tuh? Iya. Gimana tuh? Main drum harus nyaman, tapi tidak harus senyamannya kita, bukan. Tapi harus nyaman. Jadi contoh senyamannya kita, aku pukul begini, aku nyaman pukul gini, tapi kan suaranya begitu. Oh iya paham. Istilahnya Tapi ada main dengan benar, tapi bermain dengan nyaman. Agak berbeda sedikit tapi artinya jauh Iya beda berbeda. jalur ya. Ya, Paham. betul. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya ya. Ya, Oke. Mas Kenji penasaran ini nggak? Apaan tuh? Kan genre-genre musik tuh, Mas Kenji lagi seneng musik apa sih? Reggae kali ya. Reggae ya, reggae cuy. ya. Coba dong Mas. Iya, coba dong. Mainin instrumen reggae gitu dikit Oke, aja. aku mainin reggae one drop namanya. One One drop apa drop. tuh? Jatuhnya gini cuma. Eh, Wah, ah, itu reggae yang ngomong itu. oh, Sebenarnya basicnya itu sebenarnya sama kayak 8 bit 8 bit.
Itu kalau kita main pop. Oke. Tapi kalau kita main reggae, hi-hatnya kita mainin di 3. Oh gitu ya. Iya. Oh itu reggae ya? Iya. Oke. Itu salah Gimana, Mas satu Kenji? ya reggae yang salah satu reggae aja. Ada kan ada reggae. Ah, Kayak gitu. begitu ya. Kan susah ya. Susah ya. Kayak kegok-kegok ya. Jam terbang beda. Iya, bener sih jam terbang. mah Tanyain beda. dong dia ini drummer juga atau gimana gitu. Iya, Setahu Om. gue sih dia drummer juga. dia. Drummer band apa, Om? Banyak dia bandnya. Cikop. Cikufang. Kenal gak? Loh, kalau pengen lihat kita Iya kan ada di hari Sabtu poster ntar ya. datang ke sana ya, hari Sabtu. Iya. Sana. Iya. Ini drummer gua ini. Kayak Sebenarnya pura-pura nggak kenal Kenal apa aja. kayaknya? Makanya tadi kayaknya kenal lama pas datang. Oh iya ternyata drummer gua. ya gitu. Ya jadi dia drummer ya nggak cuma di band gua, mungkin ada band-band lain ya Mas Hendra Iya, ya. drummer. Namanya musisi kan. Nah. Dan Paham. berbeda genre. Megang genre apa aja, Om? Genre yang bisa cuan aku berusaha belajarin. Dangdut. Dangdut kayaknya agak kurang sanggup gitu. Katanya bisa cuan. Metal bisa, Om? Metal kecil aku bisa. Metal kecil? Iya. Metal kecil tuh apa tuh maksudnya? Ya masih metal yang nggak garang-garang banget lah, masih sekedar Widih. ya gitu-gitu aja sih. Lagi bro. Itu metal ya? Iya. Tadi udah reggae. Sampai headbang tadi. Metal. Apa lagi Mas Kenji? Mau apa Apaan lagi? ya? Ini deh. Atraksi. Iya atraksi. Atraksi gimana ya? Biasanya Iya, aku freestyle bener. Freestyle. Berapa menit nih? Enggak, ya bentaran aja. Bentar 10 detik lah ya. Freestyle Gimana itu tuh gimana brother? Mas Hendra. Yoi. Asik. Nah, mana tepuk tangannya nih? Wah. Rame banget. Iya. Yang nggak tahu ya, ini pedalnya cuma satu loh. Bukan double ya. Iya, suaranya kayak double pedal ya. Makanya bener. Kakinya ada 3 soalnya. Gila. Iya. Gitu. Jadi ini bisa dipelajarin di JGH Drum Course ya. Iya. Iya kan ownernya. Iya, berapa lama tuh Mas Hendra bisa kayak gitu? Butuh waktu berapa lama bisa main kayak Mas Hendra tadi? Butuh waktu setahun kalau setiap hari latihan. 2 tahun ya. Bisa kalau tiap hari latihan. Oh iya, bisa ya? Ya sebenarnya ada orang yang sebenarnya salah apa ya Persepsi. salah persepsi kayak gini. Aku udah belajar drum setahun tapi kok gitu-gitu aja ya. Lah sekali ketemu 30 menit. Belajarnya cuma waktunya les seminggu sekali. Berarti 1 tahun cuma 24 jam kali ya. Iya juga sih. 24 Berarti jam emang- masa bisa jago? Gak punya drum lagi. Nah Nggak itu punya dia drum. masalahnya. Gimana belajarnya? Iya gimana belajarnya kalau Mas Hendra misalnya ada orang yang mau belajar drum, pengen jago tapi nggak punya drum gitu, bisa gak sih? Bisa sering datang ke tempat gua aja. Nggak Bisa bisa gini ya. enggak? Sebenarnya poin pertama itu yang harus dilatih adalah sticking ya, rudiment. Oh, rudimen. Apa itu? Rudimen apa itu? Rudiment itu apa ya? Teknik dasar bermain snare drum. Oh. Jadi drumming itu sebenarnya berasal dari teknik bermain snare. gimana tuh? Contoh, paradiddle. Ini ada Oh. Ini apa namanya? paradiddle. Paradiddle ya. Ya, orang kan mainnya cuma gitu. Pikirannya kita apa sih yang kita mainin, masa cuma
Kayak pikirannya kan gampang gampang. Tapi Kayaknya. kalau iya, tapi emang gampang Oh sebenarnya. emang gampang ya. Iya iya iya. Iya benar. Nah, dari Paradiddle juga. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan di rumah kalau kita nggak punya drum? Kita sticking, single stroke, double stroke, paradiddle, double paradiddle. Oh. Yang gitu-gitulah. Terus kaki juga latihannya cuma Nah itu gimana kalau nggak ada, kan harus pakai pedal ya kaki ya? kita latihan biasa. Gimana sih? Oh gini-gini. Biasa gini aja kita kaki kita di lantai Oh gitu. tumitnya Iya, gini-gini betul. ya? Jadi pem kayak gitu aja Oh terus. tumit belakang gitu ya? Kalau ada rezeki dikit beli pedal sama padnya. Dikit aja, jangan cari yang Emang murah-murah. nggak berapaan usah. harganya kayak gitu? Ya ini kan Ya, mahal modal- nih. modal berapa? Udah gope aja. udah Gope dapet bisa sih. ya? Bisa kok. Wih, iya. Yang penting niat. Nomor satu itu adalah niat. Bener sih. Dulu zaman dulu nggak ada orang jual training pad kan. Orang latihan Iya. di bantal, ketemu-ketemu Bantal, kayak gitu. pakai kaleng kadang-kadang Ya, ya. tapi banyak yang jago-jago juga kan. Ya benar. Jadi benar. tidak ada alasan untuk kita maju. Enggak maju. Untuk maju tuh nggak ada alasan. Oh, Untuk pinter iya, itu iya, nggak usah benar. beralasan. Iya, benar, untuk Kalau mau maju, pinter ah. nggak usah banyak alasan. Pinter aja kayak gitu. Iya. Rajin aja pasti pinter. Udah nggak usah mikir nanti aku kalau rajin pinter nggak. Pasti pinter. Kayak Iya gitu. benar juga sih. Tapi kalau pikir gope ya tadi ya. Kalau mulai-mulai Iya. gitu gope lo makan paling bisa ya mungkin kalau makannya ini 2 hari udah Iya. habis ya. Kalau ini bisa awet ya beli Makanya instrumen kurangin gini. aja beli seblak gitu kan. Jadi nanti buat beli alat gini aduh. Iya benar. Kalau misalnya Pasti cepet jago. Benar. Berarti setahun ya butuh ya. Setahun rajin kayak lu latihan gini ya? bisa. Oh iya. Yang susah sebenarnya kalau main musik itu bukan perkara tekniknya, bukan. Jadi Attitude bermusik. attitude, Attitude apa tuh coba bermusik. jelasin Mas Hendra? Attitude bermusik itu gini, kita kan gimana cara kita menyikapi satu komposisi. Oke. Itu kalau kita dengan komposisi, dengan lagu. Jadi umpama contoh lagu apa? Jago apa Mas Kenji? Ini aja slang. Yang mana? Yang mana? Kamu harus pulang. Oke. Kamu harus. Ya. Oh iya benar. Gak mungkin kan orang main gini. Jadi lagu itu dibikin dengan sangat sakral dan di-take berulang-ulang supaya Dapat kayak gitu ya. Benar. Isiannya yang enak. Jadi jangan sembarang-barang aja improve kayak gitu. Iya benar. Itu Ada namanya aturannya. itu etika dalam Oh. bermusik. Yang lebih sulit lagi Apa? etika bermain band. Bermain band. Oh coba Ah. jelasin nih buat para yang lagi Ini ngeband- hubungannya ngeband apa ya. nih? Mas Iya. Kenji katanya mau bikin band sama Mas Alfi katanya. Tumben namanya, tumben. Tumben. Iya. Tumben ngeband ya. Tumben band. Tumben band. band. Iya iya. Tumben. Nah. Tumben band. Itu yang lebih Ini sulit itu. hubungannya apa tuh, Om? Hubungannya. Iya, ngeband. Kita kan udah punya skill nih. Iya. Terus kita kan main bareng. Berempat lah istilahnya. Iya. Bass, gitar, vokal gitar atau Gitar, iya, drum kan, drum, 4 orang. Keyboard Semua lah ya. kan kita punya idealis masing-masing dan punya punya cara berpikir yang berbeda-beda. Benar. Jangan memaksakan diri untuk didengarkan. Kitanya, kamu harus dengerin aku dong. Oh, gitu. itu attitude tuh ya. Wah, itu bahaya, Pak. Oh, emang banyak yang begitu ya? Gak bisa dihitung, Pak. Gak bisa dihitung. Iya. Sebenarnya sama kayak ngobrol sih, ibaratnya ya. Kalau kan iya, ngobrol betul. pengennya didengar, Benar. ya kan? Apalagi pengennya ngoceh mulu kan, tapi nggak mau dengerin orang gitu ya. Nah. Sama di musik gitu juga ya. Sama bahkan kalau ngobrol itu kita gak usah di musik ya. Kita main drum sendirian aja kalau kita kayak orang teriak-teriakan sama marah-marah gak enak loh. Gimana coba track-trackan kemana-mana tuh kayak gimana contohnya? Ini contoh ya. Terus Gak enak ya? ini beat yang gitu, itu emang harus keras ya, lagunya emang keras. Nah, 8 beat. iya. Agak enak ya. Sama Oh. Jadi ini cara berbicara ya. betul, sama kayak gini. Iya.
Keren sih. Gitu. Antara drum yang keren atau yang main yang keren. Orangnya sih. Soalnya yang main yang beli ini. Orang kadang salah gini, drumnya nggak enak, alatnya nggak enak, itunya nggak enak, apa segala macam. Ini kita di luar ngomong kita secara pribadi ya, Umum lah ya. personal, secara personal ya, Oke. instrumen kita ya. Enak nggak enak yang paling mendasar adalah cara kita bermain. Oh. Iya nggak ada salahnya sama alat kan. Jangan dikit-dikit nyalain alat. Hmm. Kita beli alat bagus nih, pakai yang bagus. Nggak tahu orangnya kan, yang ngeset itu nggak tahu, kita main aja. Katanya itu soundnya kok gini banget ya, padahal yang kita pakai itu yang biasa dipakai artis-artis yang gede mau musik major series kayak gitu. Berarti satu attitude lagi tuh ya buat masalah instrumen ya. Iya, attitude nyalain instrumen. Tuh, yang sering kita temuin itu. Alat lu gini sih, alat lu gini, padahal bukan. Ada juga yang alatnya murah tapi keluarnya bagus. Orangnya nggak tahu. Orang nggak tahu. Iya, Mic-nya betul. keren banget padahal mic-nya mic murah. Iya, mic murah kok lebih enak dari mic mahal. Ternyata yang nyetel nggak bisa. Iya, atau gitar atau bass ya. Iya, betul. Benar. Pokoknya itulah ilmu salah-salahin, nyalain alat itu salah-salahin dihindar-hindarin. Iya benar. Jadi Mas Genji kapan mulai daftar? Mau Datang daftar di dulu, mana Mas? main dulu aja kali ya mau. Mau daftarnya di mana kalau misalnya yang mau nonton nih? Ada kalau di Google boleh dicari Apa tuh? Studio Musik JGH. Studio Musik JGH ya. Iya. Oke. GH. Berarti Kayak Studio gitu. Musik JGH langsung ada nomor teleponnya Mas Hendra tuh ya. Ada di situ, ya. ada. Instagramnya apa Mas Genji? Instagramnya? JGH kan. JGH. Iya. JGH musik. JGH Studio Musik JGH Drum Course. Underscore ya, kalau nggak Iya. salah ada underscore-nya ya. Iya. Nanti kita share lah di situ ya Kak ya. Nah, di sini nih nanti nih. Oke. sip. Sambil kita tutup boleh kali ya diiringin musik-musik Boleh, dari dia ya. Boleh. Instrumen penutup Mas. Iya, siap. Oke. Kita iringi dengan musik dari Timur Tengah. Asik. Oke, thank you semua yang udah nonton. Thank you teman-teman. Thank you Mas Hendra udah datang. Asli thank you Terima Om kasih Hendra. udah diundang ke sini. Jadi dari The Soul Studio akan ketemu lagi di next episode dari Nara juga ya. Yoi. Oke. Next episode. See Terima you kasih. di next Thank you. episode selanjutnya. Yes. Thank you.